Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kami sahakhatu talabah. Muhaddirukum awalan Andros, Dimas, Farid, Hamzah, Nafi, Kutni, Hanif, Sama, Madan, Uli, Saif, Roki, Yori. Maulaya Matla'ul Fajar dipanggilnya Uli ya? Bid'ah. Kenapa nggak dipanggil Fajar aja? Karena ini kakak saya Ula. Kakak antum Ula. Adiknya Uli. Adik antum? Ulfa. Ada ulnya semua. Tapi antum nggak dekat sama Bu Ul ya? Yang dekat orang lain. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita, kelas kita. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah baca Al-Faslu Ats-Tsani Awamilut Tahfiz, wa qara'na al-mabhas al-awwal wal mabhas ats-tsani. Al-an sanaqra insyaallah al-mabhas ats-tsalits. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-mabhas ats-tsalits, pembahasan yang ketiga dari fasal yang kedua. Awamilut tahfiz al-madiyah fil halqah al-Qur'aniyah. Faktor-faktor stimulan atau motivasi-motivasi yang bersifat material dalam halaqah Qur'aniyah. Awalan al-maqsudu bil hawafizil madiyah. Apa yang dimaksud dengan stimulan-stimulan material? Maksudnya adalah al-malmusatu, yang bisa diindra, wal musyahadatu, bisa disaksikan, min qibalit thalib, oleh murid, oleh santri, wallati yumkinu, dan yang memungkinkan antuqawwama, untuk dinilai, madian, secara materi, wadatul athari al-mubashir, memiliki efek yang langsung, wal wadih, dan jelas, ala nafsiyatihi, terhadap psikologisnya, kal jawaizil fauriyah, seperti hadiah-hadiah instan, wal mukafaat al maliyah, atau pemberian-pemberian berupa harta, ilal akhir, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan stimulan-stimulan material. Jadi yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa diindra, dan langsung terasa. Tanasubun aksi, kecocokan yang terbalik. Tazdadu ahamiyatu hadhil hawafiz al-madiyah. Stimulan-stimulan material ini bertambah atau semakin penting kullama, setiap kali, tadanna, menurun atau merosot, mustawan nadaj al-imani wal fikri lisyakhsi, setiap kali level buah keimanan dan pemikiran seseorang menurun, bisyaklin am, secara atau dalam gambaran umum. Walidha, oleh karena itu, fahiya fi haqqin nasyiati wa sigharit talabah akidun wa aham. Untuk pemula dan anak-anak, motivasi-motivasi yang bersifat material ini lebih penting dan lebih dibutuhkan, lebih dikukuhkan lagi. Kama hiya fi haqqi haditsil ahdi bil iman, sebagaimana juga untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Kal muallafati qulubuhum muhimmatun aidon.
Sebaliknya wa taqilu ahamiyatu hadhil hawafiz al-madiyah, kebutuhan terhadap stimulan material ini semakin berkurang kullama, setiap kali irtaqal muslimu, menanjak, meningkat pada diri seorang muslim fi maratibil iman wa ma'arijil ihsan, keimanan dan ihsannya semakin meningkat, maka motivasi yang bersifat materi ini semakin berkurang kebutuhan dan kepentingannya. Maka oleh karena itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ansor ketika mereka gremeng-gremeng, kemudian merasa wah ini Nabi sudah lupa sama kita. Orang-orang Mekah dikasih 100 unta, dikasih ini, kasih ini, lah kita kok nggak dikasih apa-apa, kan itu. Rasul menyampaikan kepada sahabat Ansor, amma tarduna ya ma'syaral Ansor, tidakkah kalian ridho wahai sekalian sahabat Ansor, ayat haban nasu bidunya, mereka pergi membawa dunia, wa tadhabu nabi rasulillahi ila rihalikum, sedangkan kalian pergi membawa Rasulullah ke rumah kalian. Qalu bala ya Rasulullah radina, ya wahai Rasulullah kami ridho. Para sahabat Ansor ketika itu kan langsung pada nangis ketika itu. Wa fi hadza isyaratun minhu sallallahu alaihi wasallam ila maqamil ansar fi hadza sya'an. Sabda beliau ini merupakan sebuah isyarat terhadap posisi kedudukannya sahabat Ansor. Wa tanbihun lahum ilaihi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, lau salakan nasu wadiyan, seandainya manusia melewati sebuah lembah, wa salakal ansor wadiyan, kemudian orang-orang Ansor melewati lembah yang lain yang berbeda dari yang dilewati oleh manusia, la salaktu syi'bal ansor, misalnya aku akan melewati jalan yang dilalui oleh sahabat Ansor. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada sahabat Ansor. Rasulullah kemudian mendoakan mereka, mendoakan istri mereka, keturunan mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Tsaniyan, yang kedua dalam pembahasan tentang awamilut tahfiz al-madiyah, min jumlatil hawafiz al-madiyah fil halqah, di antara bentuk-bentuk stimulan material dalam halaqah. Ini nanti kalau antum mau memperkaya lagi, antum bisa cari kitab judulnya Turuqu Tadrisit Tarbiyah Al-Islamiyah karyanya Abid Al-Hashimi. Yang pertama, sorfu mukafaatin maliyatin, memberikan mukafaah maliyah, sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan, syahriyatan atau dauriyatan, baik bulanan atau dauriyatan. Dauriyatan itu ya secara berkala, 2 bulan sekali kah, atau setiap pekan, atau 1 semester sekali. Li thalibil Qur'anil Karim, untuk santri Al-Quran, di mana mukafaahnya ini harus tunasibu istihadahu, sesuai dengan kesungguhan dia, wa tusy'iruhu bil ihtimam wa ri'ayah, membuat dia merasa diperhatikan dan dijaga. Kalau di sini kita belum bisa ngasih mukafaah maliyah untuk mencukupi dapur dan operasional saja, kita masih mengandalkan kota infak, para donatur dan lain sebagainya, dan kita belum punya donatur yang bisa memberikan mukafaah maliyah untuk para santri. Barangkali nanti antum ada yang telah lulus sukses jadi bisnismen, jadi miliarder, kan? Nah, semoga nanti ada di antara antum yang jadi miliarder, kemudian nelpon pondok, Ustaz Hanafi atau Ustaz Aan, Ustaz, saya siap Ustaz mengcover setiap bulan semua santri saya jatah per orang 1 juta. Amin. Kan nggak tahu siapa, mungkin Farid, mungkin Hanif, mungkin Andros, mungkin Dimas, mungkin Saif, mungkin Usama, mungkin Rocky, mungkin Hamzah, mungkin Hanafi, mungkin Yori, mungkin Kutni, mungkin Madan, mungkin Uli, mungkin semuanya.
Amin. Amin lah. Mau didoakan bagus kok. Kalau masing-masing nanti bisa per bulan memberikan mukafaah maliyah untuk para santri kan mantap. Yang kedua, la mani amin wujudi i'anatin syakhsiyatin. Tidak ada halangan untuk mengadakan bantuan-bantuan personal i'anatin syakhsiyah liman yahtajuha, bagi yang membutuhkannya, minat tulab, dari kalangan santri, dari kalangan siswa atau murid, bihaitsu tanhadu bimustawahu al-ma'ishi, yang dapat membangkitkan level kehidupan dia, wa tushimu fi takhfifil ab'i an kahilihi, memberi atau berperan dalam meringankan beban yang ada di pundaknya, wa qad tufriguhu lil iqbali ala ta'allumil qur'ani wa hifdih, karena dia sudah meluangkan waktunya untuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya. Itu yang kedua, bantuan-bantuan sosial, bantuan personal. Yang ketiga, al-jawaiz ad-dauriyah awil fauriyah, hadiah-hadiah yang rutin atau spontan. Rutin itu ya setiap bulan mungkin, kalau fauriyah itu spontan ya mungkin sesekali waktu dalam halaqah. Man yastati ayastamir hadil ayah, baca kan satu ayat, kemudian siapa yang bisa melanjutkan atau meneruskan, yang bisa nanti dikasih hadiah. Fa inna laha 'azimul athar fi nufusit tullab. Hadiah yang rutin atau yang spontan ini memiliki efek yang besar dalam jiwa murid. Wa min suwari hadhil hawafiz ad-dauriyah awil fauriyah al-mubashirah, di antara bentuk hadiah-hadiah rutin atau spontan yaitu satu, ihda'u au i'aratus syarit al-islami, menghadiahkan atau meminjamkan kaset islami, binau'ihi, dengan dua jenisnya, al-kasid, kaset kotak mungkin ya maksud beliau ya, wal video atau DVD yang cuma audio atau dan video, nanti dikasih hadiah atau dipinjamkan. Nah ini nanti juga harus disesuaikan, ngasih hadiah kaset atau video itu ya yang isinya tentang Al-Quran kan, murotal, atau mungkin isinya apa namanya, pembahasan terkait dengan Al-Quran, atau mungkin film-film tidak masalah, tapi film-film yang islami yang ada kaitannya dengan Al-Quran kan gitu. Jangan ngasih hadiah kaset atau video seluruh seri Marvel dari 0 sampai yang up to date terkini, atau ngasih hadiah seri DC misalkan, atau apa, antum angkatan antum ada yang seneng anime apa enggak? Yo sama-sama khas ya, Hanif sama Hanafi ya berarti. Nanti kasih hadiah seluruh apa, full season dan full episode Naruto dari 1 sampai, wah ini enggak mendidik. Hadiah ya hadiah yang ada sifatnya atau hubungannya dengan Al-Quran kan gitu. Kan ya lucu, siapa yang bulan ini bisa menyelesaikan juz ini nanti dapat hadiah semua episode Naruto. Lucu. Yang kedua, di antara contohnya halaman 104, di antara contoh hadiah, ihda'u au i'aratul kutayyibat al-mufidah, menghadiahkan atau meminjamkan kutaib. Kutaib itu ya kitab ringkas, kitab kecil yang mufidah, yang bermanfaat dan sesuai dengan level murid, level santri. Kalau masih SD dikasih hadiah komik, tapi komiknya komik
serial pahlawan Islam ya, atau mungkin apa yang sesuai dengan levelnya. Kalau Mahat Ali ya jangan dikasih komik, nah, kasih mungkin apa misalkan yang ringkas, tafsir As-Sa'di misalkan, atau tafsir Jalalain misalkan, gitu. Yang ketiga, contoh hadiah, ta'liqu lawhati syaraf fil masjid au fi makanil halqah, menggantungkan papan prestasi di masjid atau di lokasi pelaksanaan halaqah. Tapi ini plus minus ya, ini plus minus. Plusnya ya nanti kan akhirnya tahu pencapaian, sehingga yang pencapaiannya rendah bisa bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Tapi sisi negatifnya kadang ada orang itu yang alah paling bulan depan juga gini lagi saya, ngapain saya ngoyo gitu, dia tuh udah kok susah abot gitu. Ada yang seperti itu. Dulu kita awal-awal pernah kita punya papan tulis besar nama, terus pencapaian bulan Januari, Februari, Maret, April, lengkap 1 tahun. Sekarang udah nggak kita pakai lagi karena itu tadi, apa efek yang ditimbulkan itu malah justru banyak yang minder dari adanya itu. Nanti bisa ditimbang, dilihat situasi dan kondisi di lembaga di mana antum berkiprah. Kalau memang nanti dirasa orang-orangnya itu optimistis, tidak banyak yang pesimis, dan yang seperti itu mendatangkan banyak manfaat, ya nggak apa-apa dibuat, bagus. Yang keempat, ijra'u muqabalat khosoh, mengadakan wawancara khusus fi majallatin dauriyah, dalam majalah rutin, yasdiruhal masjid, yang diterbitkan oleh masjid, awil markas as-sayfi ma'a ba'di tullab al-mutafawwiqin awil khatimina lil Qur'anil Karim. Ya, intinya wawancara khusus di buletin atau majalah kalau ada. Ini itu. Kadang kan lembaga pendidikan kan punya semacam buletin atau majalah. Bahkan pondok pesantren juga kadang ada majalah kan. Nah, untuk apa teman-teman yang sudah pada khatam nanti diwawancara, dimasukkan ke majalah. Itu kan bentuk dari hadiah. Bentuk dari hadiah, apresiasi karena prestasi yang sudah dia raih. Yang kelima, tasjilu namadij min tilawati tulab al-mutqinin, menyetel sampel-sampel bacaan tilawahnya santri yang mutqin fi ba'dil baramij al-Qur'aniyah, dalam sebagian acara-acara Al-Qur'an, fil idha'ah wat televisiun, di radio dan televisi. Kalau kita ya rekam, masukkan ke channel pondok kan gitu. Nanti disetel pas wisuda misalkan, atau disetel pas ada acara apa kan gitu. Yang ketujuh, ikhtiyarul mutqin minat tullab liyaftatiha bil Qur'an fi ba'dil hafalat, memilih yang mutqin dari para santri untuk membuka dengan bacaan Al-Quran dalam sebagian acara. Ada acara apa nanti yang mungkin yang disuruh membuka dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur bisa bil ghaib, yang bagus. Yang ketujuh, iqamatu hufalin, mengadakan pesta-pesta, apa bahasa kita ya syukuran lah. Hufalu takrimin, acara penghargaan, liman atamma hifdzul Quran al-Karim kamilan, bagi yang telah menyempurnakan hafalan Al-Quran secara sempurna, secara utuh. Au kisman kabiran minhu, atau bagian yang besar yang banyak dari Al-Quran. Kemudian mengundang sebagian ulama ahlul Quran dan menyetelnya dengan suara dan gambar. Nah, kalau kita ya mengundang
ba'da maghrib itu untuk yang satu majelis. Ikut ngaji toh kamu. Yang keempat dari contoh-contoh hawafiz al-madiyah. Jadi contoh hadiah ada 7. Ini yang dal ini yang keempat dari contoh hawafiz madiyah, stimulan material. Yang keempat al-imtihanat ad-dauriyah. Imtihan, ujian-ujian yang rutin, ujian rutin. Kalau kita di sini ujian ya per semester ya, per semester. Bisa juga nanti melalui halaqah, musrif halaqah. Setiap pekan mungkin, akhir pekan, atau setiap bulan sekali. Yang kelima, al-musabaqat al-Qur'aniyah. Lomba-lomba Al-Qur'an bainat tullab, di antara para murid, para santri, bi mukhtalafi mustawayatiha, dengan beragam perbedaan levelnya. Wa kadzalikal musabaqat al-ilmiyah wa thaqafiyah ma'a tasjiliha. Demikian juga mengadakan lomba-lomba ilmiah, lomba-lomba wawasan, apa kalau bahasa kita ya CCI, cerdas cermat Islam. Yang keenam, al-qiyamu birrihlat waziyarat. Nah, ini kalau ini antum seneng ini. Melaksanakan rihlah, jalan-jalan, waziyarat, kunjungan-kunjungan. Sawaun lil ashkhas, baik kunjungan itu ke personal kalau ulama seperti para ulama misalkan. Yuk kita jalan-jalan, kita main. Kemana Ustaz? Ke rumahnya Ustaz Fulan, ke tempatnya Ustaz Adi Hidayat misalkan, ke tempatnya Ustaz Abdul Somad misalkan, atau ke tempatnya siapa misalkan Ustaz Quraish Shihab misalkan, dan lain sebagainya. Awlil amakin, atau ke tempat-tempat kal masajid wal masoni, seperti misalkan ke masjid. Kunjungan ke masjid tadi, Masjid Kubah Mas, ada yang udah pernah ke sana? Belum kan? Nah, masjid di Jawa Timur itu yang katanya aromanya sama seperti Masjid Nabawi itu juga kan? Masjid mana itu namanya? Namirah, apa ya? Lupa saya namanya. Ada itu masjid besar di Jawa Timur itu. Istiqlal, ada yang pernah ke Istiqlal? Belum pernah? Belum? Ulik udah pernah? Ngapain? Mampir aja? Numpang ke belakang jangan-jangan. Wal masoni itu ya, masoni itu tempat produksi ya, perusahaan atau ya, tempat-tempat produksi lah. Wal muntazahat, tempat-tempat pariwisata. Wa makinit tarfih, ya, wisata, tempat wisata. Tapi kan kalau ke tempat wisata hendaknya ya hati-hati. Pengennya hawafiz madiyah biar semangat membaca Al-Qur'annya, tempat wisata malah kenalan sama ciwi. Ngerasi dong ngapal ini malah diajak akad. Yang ketujuh, al-ansyitah ar-riyadiyah, kegiatan-kegiatan olahraga, bisa ta'anwa'iha, dengan beragam macam bentuknya, min sibaha, renang, wasabaqati jaryin. Sabaqati jaryin ini apa? Maraton atau sprint, lomba lari, sabaqati jaryin. Wa rukubi khairin, apa rukubi khairin? Numpak jaran. Kenapa? Fa inna fiha taqwiyatan lil jismi. Dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan olahraga ini ada unsur menguatkan atau penguatan terhadap fisik.
wamtithalan lil amrin nabi al-karim, juga bentuk pelaksanaan terhadap titah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimu abna'akum as-sibahah warramy wal mar'ah al-ghazal. Ajarkanlah anak-anak laki-laki kalian berenang dan melempar. Melempar itu bisa mana, bisa tombak, intinya melempar. Wal mar'ah al-ghazal, sedangkan anak perempuan ajarkanlah al-ghazal. Mana al-ghazal? Jahit atau nenun. Bisa juga dibuat grup olahraga misalkan. Ini tidak masalah. Yang penting dibimbing oleh gurunya. Kan itu. Nanti akan melatih kekompakan, juga melatih hidup sosial dari sejak dini. Kan itu. Ya bisa satu halakoh jadi satu grup, bisa juga nanti satu kelas nanti dioplos. Biar tidak menumbuhkan fanatisme halakoh. Itu kan juga penting. Yang berikutnya, yang ke-8, takwinu firqatin nasyid al-islami min tullabil halqah. Ini kalau kita belum bisa ya di sini ya. Membentuk grup nasyid islami dari para santri. Mencari potensi-potensi suara yang bagus, yang merdu, untuk menghafalkan dan mengulang sebagian nasyid-nasyid Islam. Nanti ketika ada acara bisa dibuka dengan nasyid itu. Tidak masalah ya. Tidak masalah, yang penting kan nasyidnya tidak ada unsur atau kandungan nafsunya, syahwatnya di situ. Kalau isinya syair-syair kan tidak masalah kan. Alhamdulillahi musalliyan ala, enggak masalah kan? Tidak apa-apa itu. Yang ke-9, az-zayyu al-muwahhad, seragam, pakaian yang sama, seragam. Litullabi wa thalibatil halqah, untuk para siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam halaqah. Ini juga merupakan bagian dari stimulan yang bagus. Nanti yang laki-laki bisa pakai baju putih, kemudian peci putih. Nanti yang perempuan menggunakan seragam, tapi ya catatannya harus sesuai dengan tuntunan syar'i, menutup aurat, kan gitu. Dipisah antara laki-laki dan perempuan, jangan ikhtilat dan seterusnya. Ini contoh-contoh hawafiz media, stimulan-stimulan yang sifatnya material. Ada 9. Al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat. Setelah beliau menyampaikan terkait dengan stimulan yang sifatnya moral dan stimulan yang sifatnya material, maka pada pembahasan yang berikutnya beliau memberikan satu judul, dakwatun, ajakan, litawazun, untuk seimbang, proporsional, wal wasatiyah, dan pertengahan, fil hawafiz al-madiyah, kaitannya dengan stimulan-stimulan, motivasi-motivasi yang bersifat material, wat tamyiz, dan membedakan bainal maqasid wal wasail, antara tujuan dan sarana, wasilah. Penting nih paragraf pertama nih. Innal ghayatal asasiyata, sesungguhnya tujuan yang pokok dan fundamental, miniftitahi halaqatil Qur'anil Karim, dari dibukanya halaqah-halaqah Al-Quran, hiya adalah al-amalu ala nashri nuril Quran, bekerja, beraktivitas untuk menyebarkan cahaya Al-Quran fil ummah, di tengah-tengah umat, bitakhriji, dengan melahirkan hufadzin, para penghafal Al-Quran, mujawwidina lahu, yang mujawwid bacaannya, wa ulama'a,
dan para ulama amilina bihi yang mengamalkan Al-Quran. Ini tujuan fundamental dari dibukanya, diadakannya halakoh Al-Quran itu ini, menyebarkan cahaya Al-Quran, melahirkan generasi hufat yang mujawid dan mengamalkan Al-Quran. Wa innal hawafizal madiyata, sesungguhnya stimulan-stimulan material itu mahiyah, tidak lain dia itu illa hanyalah wasailu idhofiyatun, sarana-sarana tambahan, mu'inatun yang membantu alal ikhlas, untuk ikhlas, fil amal, dalam beramal, wa alan nasyat fihi lil wusuli ilal ghayati sabiqati bi aqsara zamanin wa aqalla juhdin, dan supaya bersemangat dalam menggeluti halakoh untuk mencapai tujuan dengan durasi yang singkat dan tenaga yang sedikit. Wala yang bagi tidak seyogyanya antakuna hadhil hawafiz, stimulan-stimulan ini tadi menjadi maqasid lidatiha, justru menjadi tujuan. Al-ghayatin yus'a ilaiha, atau menjadi tujuan yang diharapkan, dituju. Wa illa, kalau tidak bisa seperti itu, ikhtalatatil wasailu bil maqasid, mana yang sarana, mana yang tujuan akan bercampur ladat tulab pada diri murid, siswa atau santri. Wa nafaral ba'du minal istihadi illa biha, sebagiannya nanti akan enggan, melarikan diri, tidak mau sungguh-sungguh kecuali dengan adanya motivasi material. Males nggak mau ngafal bulan ini, nggak ada jalan-jalan kok, bulan lalu aja kita jalan-jalan ke WBL, masa bulan ini kita nggak ada jalan-jalan, males kan gitu. Akhirnya nanti tujuannya kan menghafal, tapi karena itu tadi terlalu banyak porsinya, akhirnya kemudian yang sebenarnya wasilah, kok bulan ini nggak ada ya, kok bulan ini nggak ada ya, bulan ini nggak ada ya, kan gitu nanti akhirnya. Lidha, oleh karena itu, kana la budda minat tawazun, harus proporsional, seimbang, wal wasatiyah, dan pertengahan, fil ihtimami biha, dalam memperhatikan kaitannya dengan stimulan-stimulan ini tadi. Wa fi istikhdamiha, dan dalam penggunaannya, bihaitsu tu'addil gharda minha, standarnya adalah untuk mencapai itu tujuan. Fala tudgha, tidak terlampau banyak, litus bihal matlab wal mubtagha, nanti menjadi sesuatu yang dicari dan diharapkan. Wala tuhmalu, tidak juga terlalu diremehkan, fatuaddi ila arqalatis sair, sehingga mengakibatkan terjadinya atau adanya penghalang perjalanan, au bud'it taqaddum, atau lambat perkembangannya, kemajuannya. Wa innal athara salabiyata al-mutarattabata ala ziyadatil ihtimami bihadzal amri la ya fi nafsi daraja minal khuturati bin nisbati lil athar an-natija an ihmalihi. Terlalu berlebihan dalam memperhatikan hawafiz madiyah dan terlalu meremehkan terhadap hawafiz madiyah ini memiliki dampak negatif yang sama. Al-athar as-salabiyah itu dampak negatif, al-mutarattabah yang timbul karena terlalu perhatian terhadap hawafiz madiyah ini punya derajat yang sama, bahayanya sama. Fakama anna ihmala hadzal amr fi ayyi majalin qad yuaddi ila syai'in min al-bud'i aw at-taqa'us fil amal, sebagaimana meremehkan, menggampangkan urusan ini dapat mengakibatkan kelambatan atau kemalasan dalam beramal. Wa min thamma al-ihtiyaju ila mazidin minal waqti wal judi li bulughil ahdaf, sehingga nanti butuh tambahan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan.
Fakadzalika, maka demikian halnya ziyadatul ihtimam bihi, terlalu perhatian terhadap hawafiz madiyah ini, qad tuaddi ila ba'din nata'ij as-salabiyah, dapat mengakibatkan sebagian dari nilai-nilai yang negatif. Wa min jumlatiha, di antara akibat negatif kalau terlalu perhatian terhadap hawafiz madiyah adalah satu, za'za'atu numuwil ikhlas fi nafsit thalib, mengganggu pertumbuhan rasa ikhlas dalam diri murid, dalam diri santri. Selesai juz 1 hadiah, selesai juz 2 hadiah, juz 3 hadiah, hadiah. Nggak pernah sesekali dijeda untuk melatih keikhlasan. Akhirnya kan apa-apa kemudian apa kan gitu. Kecuali nanti kalau ini dijelaskan kepada santri bahwa ini semata-mata hanya untuk bla 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 bla. Tujuan asli dari kita menghafal itu yang untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, fiqdanul hawafiz dauruha, stimulan ini nanti akan kehilangan perannya. Fikdan itu kehilangan, al-hawafiz stimulan tadi, dauruha perannya, wa qimatuha dan nilainya, kawasaila musyajji'ah sebagai sarana penyemangat. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau banyak akan berkurang nilainya, ya kan? Awal musim rambutan sama akhir musim rambutan itu biasanya harganya mahal. Tapi begitu sudah musim, di mana-mana ada rambutan, harganya mulai turun, ya kan? Iya, harganya mulai turun. Lebih mahal lagi ketika tidak musim rambutan tapi ada rambutan, itu lebih mahal harganya. Iya, begitu. Taqa'usut thullab, yang ketiga, taqa'usut thullab, malasnya para santri, wa futuruhum, dan putus asanya mereka, idzan qata'atil hawafiz, kalau hadiah-hadiah ini atau stimulan-stimulan materi ini terputus, au qallat, atau berubah menjadi sedikit, ba'da kathratiha, setelah sebelumnya itu banyak, ujuk-ujuk kok jadi sedikit loh. Biasanya Pak Karno ini kok jadi warna biru. Wah, gimana sih? Sudah tak cagerke mau buat beli ini itu malah berubah. Ya, karena ini sifatnya kan hadiah. Lah bagaimana cara memperbaikinya? Kalau ada satu lembaga atau satu program tahfidz, satu kurikulum tahfidz kok ternyata terlalu banyak porsi stimulan materialnya, maka cara memperbaikinya, yang pertama, at-tarkizu ad-daimu 'alal hadfi al-asasi. Jadi judulnya itu awamil, faktor-faktor musaidah yang dapat membantu fi tashihi, dalam memperbaiki mafhumil hawafiz, pemahaman terkait dengan stimulan-stimulan fil halqah, dalam halaqah. Yang pertama, tarkizu, fokus, ad-daim, terus menerus, konsisten, alal hadfi al asasi, terhadap tujuan utama, tujuan pokok, wal ghayah al kubra min iftitahi halaqatil Qur'anil Karim. Harus fokus pada tujuan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iktsaru minal hawafiz al-ma'nawiyah, memperbanyak stimulan maknawi, moral. Jadi jangan cuma banyak stimulan materialnya, tapi juga perbanyak stimulan maknawinya, moralnya.
Apa pantas sih kita ini ngafal Al-Quran untuk mendapatkan hanya sekedar amplop yang isinya tidak seberapa, paling buat jajan sehari habis, nggak sampai sehari, malah buat nraktir teman-teman aja nggak cukup, kan nggak pantas. Jadi ya anggap aja ini sebagai satu di antara hadiah yang Allah kirimkan untuk orang yang mau bergelut, berkecimpung dalam aktivitas yang ada kaitannya dengan kitabnya. Tujuan utama kita ya bukan untuk hanya sekedar mendapatkan amplop, kan gitu, kan eman. Yang ketiga, tawdihu mafhumil hawafiz al-madiyah wal ghardi minha lit-talib, menjelaskan pemahaman yang benar, yang tepat kaitannya dengan stimulan-stimulan material dan tujuannya kepada murid, kepada santri. Kemudian dijelaskan kalau kita ngafal itu hanya untuk mendapatkan dunia, hanya mendapatkan hadiah ini, ya hati-hati loh, nanti bisa masuk dalam salah satu bab kesyirikan. Itu. Yang keempat, at-tawazun fi i'ta'il hawafiz al-madiyah, proporsional dalam memberikan stimulan-stimulan material, baik secara kualitas atau kuantitas, harus proporsional. Itu jadi efek negatifnya ada 3, cara memperbaikinya ada 4. Konsisten untuk fokus pada tujuan utama, memperbanyak stimulan moral, menjelaskan pemahaman yang tepat kaitannya dengan stimulan material kepada murid atau kepada santri, proporsional dalam pemberian stimulan material. Pembahasan yang terakhir dari fasal yang kedua, al-mabhatsu al-khamisu, pembahasan yang kelima, halil hawafizu lil mutafawwiq faqat, apakah stimulan-stimulan ini diberikan kepada mereka yang berprestasi saja, yang unggul saja. Fauq itu kan atas, antum bisa terjemahkan unggul atau prestasi lah. Jaratil adatu, ini kita baca karena penting. Jaratil adatu an tuwajjahal hawafiz binau'iha lil mujiddi wal mutafawwiq minat tulab dunal khamil minhum. Kebiasaan yang berjalan, stimulan-stimulan dengan 2 jenisnya, baik moral atau material, itu diberikan, diarahkan, dialokasikan untuk orang yang bersungguh-sungguh, al-mujid, al-mutafawwiq, dan unggul atau berprestasi dari kalangan santri. Tidak diberikan kepada al-khamil, yang minder dari mereka. Fatara ibaratus sana, kamu akan dapati, kamu lihat ungkapan-ungkapan sanjungan wa doa dan doa, tukalu lahu bighairi hisab, diberikan kepadanya yang unggul tadi itu tak terhitung jumlahnya. Masya Allah, barakallah, 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 Masya Allah, semoga hafalanmu, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali sanjungan-sanjungan dan doa-doa yang diberikan kepada santri atau siswa yang unggul tadi, berprestasi. Kama taros, bagaimana juga kamu lihat, yadaihi, kedua tangannya, muthqalatani atau musaqqalatani, kedua tangannya itu saking banyaknya sampai berat, bihamdil jawais al mutanawiyah, membawa hadiah-hadiah yang beraneka ragam, buku, motor, mobil, kereta api. Rid, ya, tidur jam berapa tadi malam, Rid? Jam? Bangun jam 1. Tidurnya? Lebih dari jam berapa? Amma man huwa duna dzalika, adapun orang yang di bawah itu prestasinya, fayu'ani min nadharatis syajar,
maka seakan-akan dia itu dilihatnya, dipandang dengan pandangan kedengkian. Wa yuqasi muraratal hirman, diukur dengan pahitnya kegagalan. Ka'annal qaidata taqul, seakan-akan ada satu kaidah yang menyebutkan atau berkata, ayyuhat thalib, santri, in kunta turidul hawafis, kalau kamu mau dapat hadiah, dikasih apresiasi, wa takrim, dimuliakan, fakun mujidan, jadilah sungguh-sungguh, warfa' min mustawaka, tingkatkan levelmu, tingkatkan pencapaianmu. Wa illa fala, kalau nggak bisa ya wis, nggak usah mengharapkan hadiah, tidak usah kamu mengharapkan dimuliakan, didoakan, dikasih apresiasi. Seakan-akan kan gitu kan? Karena bahkan yang dikasih hadiah, dikasih apresiasi hanya yang unggul saja, yang berprestasi saja. Wa innal muta'ammila bi syai'in min umkin nadhar, orang yang berpikir dengan mendalam, merenungkan dengan pencermatan yang baik, yaro akan mendapati anna hadzal amra, bahwasanya urusan ini, kasus ini, watil kal qaidah, dan kaidah itu sahihatun min jawanib, benar dari beberapa aspek, wa qasiratun min jawanib ukhra, tapi ya enggak pas juga dari sebagian aspek yang lain. Fal mujiddu, orang yang sungguh-sungguh, wal musabir, dan leha-leha, yuhibbu ayyara simara amalihi, itu sama-sama suka melihat buah dari amalnya. Wa ayyukarrama, senang untuk dimuliakan, wa yukafa alama badal, diberikan balasan atas apa yang sudah dia curahkan. Baik orang itu sungguh-sungguh atau leha-leha, itu sama-sama senang untuk dikasih apresiasi. Wa huwa amrun fitriyun la ghadadata fihi, dan ini sudah menjadi perkara yang fitrah manusia lah, alami seperti itu. Orang itu senang kalau dimuliakan, diapresiasi, disanjung. Wa qad qarrarahul Qur'anul Karim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walakin madza 'anil khamil, akan tetapi terus gimana dengan orang yang minder? Bukannya dia leha-leha, bukan, tapi dia khamil di sini maksudnya itu dia sudah sungguh-sungguh, tapi memang dia nggak bisa untuk ngejar temennya yang prestasinya itu sehari 4 lembar tuh nggak bisa, tapi dia sudah sungguh-sungguh. Terus gimana? Madza law huffiza qabla ayyastahid, bagaimana kalau yang seperti ini dikasih stimulan, dikasih apresiasi sebelum dia bersungguh-sungguh? Qad yara ba'dul muhtammina anna hadza khata, sebagian pemerhati urusan ini mengatakan bahwa yang seperti ini salah, keliru. Wa huwa min qubailil muawadah bi ghairi wajhin hakin. Nah, masa dia belum ngapa-ngapain sudah dikasih hadiah? Gitu. Kama anna fihi ta'widan lit-thalib 'alal akhdhi duna muqabil. Ini kurang lebih intinya sama. Walakin akan tetapi saya katakan inna li hadza ma yu'ayyiduhu minal adillah wal athar al-ijabiyah. Yang seperti ini memberikan stimulan, memberikan dorongan kepada yang khamil ini tadi, yang minder ini tadi, itu dikuatkan oleh dalil-dalil dan sisi-sisi positif. Di antaranya satu, annahu sunnatun nabi, Rasulullah itu kan juga melakukannya. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy dikasih hadiah sama Rasulullah, orang-orang munafik Madinah dikasih hadiah sama Rasulullah, dikasih apresiasi sama Rasulullah, orang-orang Arab Badui juga sama, diapresiasi oleh Rasulullah. Padahal keimanan itu belum masuk betul dalam hati mereka, dan Rasulullah tidak menunggu Islam mereka baik, iman mereka sempurna baru kemudian dikasih
stimulan, dikasih motivasi kan enggak. Kasih motivasi dulu biar apa? Biar Islamnya baik, biar imannya menjadi lebih sempurna. Yang kedua, anna nafsa al-basyariyata mafturatun ala hubbi man asana ilaiha. Psikologi manusia itu diciptakan secara alami cinta, suka kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu sudah alami. Kan itu. Kalau ada orang baik sama dia, suka ngasih hadiah, kan? Itu mesti orang akan suka. Apalagi kalau ngasih hadiahnya itu tanpa ada embel-embel. Tapi kamu harus ini ya. Ini kamu tak kasih tapi kan ini gitu. Yang ketiga, inna fil mubadara ila tahfizit talib al-khamil ijtinaban li sayruratil hawafiz fi nadharihi maqsudan min wara'il amal. Bersegera memberi stimulan pada murid yang minder itu dapat menjauhkan dia dari pandangan bahwa hadiah itu menjadi tujuan dari dia beramal, kaitannya dengan menghafal Al-Quran, menjauhkan pemahaman yang salah terhadap apresiasi. Yang keempat, minal mafhumil lughawi, jika difahami secara bahasa, lafadz hawafiz itu mengisyaratkan pada apa? Tahfizul khamil wa tahrikus sakin. Yang namanya stimulan, motivasi, dorongan itu kan sesuatu yang asalnya dia mandek, ya kan? Didorong biar jalan, ya kan? Atau sudah jalan tapi timi, didorong biar jalannya cepat, kan gitu. Secara bahasa kan motivasi kan gitu kan? Stimulan itu seperti itu sifatnya. Jadi berhenti, didorong biar jalan, atau jalannya timi kemudian didorong biar jalannya semakin cepat, kan gitu. Maka sebenarnya stimulan ini diberikan lebih banyak kepada mereka yang minder, yang pencapaiannya justru malah belum banyak, belum unggul. Fa innani wa alaihi, berdasarkan ini, fa innani maka sesungguhnya saya Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Mulaimat aktarihu, memberikan saran ayyura'a, supaya diperhatikan fil hawafizi al-madiyati janibani, kaitannya dengan stimulan material dua sisi. Awaluhuma takrimul mutafawwiqina minat tulab, yang pertama memuliakan, mengapresiasi para murid yang unggul, yang berprestasi, biha dengannya takdiron, secukupnya, li juhudihim, diukur berdasarkan kesungguhan mereka, wa hatsannahum, sebagai motivasi untuk mereka, ala ziyadatul ijtihad, untuk lebih menambahkan, meningkatkan kesungguhannya. Wala mani'a, sah-sah saja, tidak ada penghalang, min tanwi'iha, membuatnya bermacam-macam, taba'an li mukhtalafin nasyatat allati yaslukuha talib fil halqah, beriring dengan beragam macam kegiatan yang dijalani oleh murid di dalam halaqah. Seperti misalkan kahusnil musyarakah, sedisiplin apa dia, yang paling disiplin dikasih apresiasi, kasih hadiah. Tidak selalunya berdasarkan pencapaian, yang paling disiplin, au suratil badihah wa quwatil hifdi, cepat jawab misalkan, atau kuat hafalannya dan lain sebagainya. Tsumma tasji'u man hum dunal mustawal matlub wa tahfizuhum biha. Yang kedua yang harus diperhatikan, selain memberi hadiah apresiasi kepada yang unggul dan berprestasi, yang kedua memotivasi mereka yang levelnya, pencapaiannya di bawah mereka yang unggul, berprestasi. Amalan dengan harapan fil irtiqa bi mustawahum, dapat meningkatkan level pencapaian mereka. Gitu. Kalau
pengalaman saya pribadi, kalau di STTP Ibnu Umar itu yang SMP Kembang sana, setiap bulan kita juga ada apresiasi, tapi pasti ada dua kategori. Kategori pertama pencapaian terbanyak, kategori kedua optimalisasi waktu terbanyak. Itu jadi, dan memang di sana memungkinkan untuk membuat kategori itu. Kenapa? Karena asatidnya memang hidupnya di pondok 24 jam bareng dengan para santri, sehingga ngerti memang siapa santri yang lembur sampai jam 11 sampai jam setengah 12, nanti sebelum subuh udah bangun duluan, sudah murojaah, sudah ngafal. Tapi pencapaiannya, pendapatannya ya di antara teman-temannya ya memang ya akhirnya asatid menyimpulkan bahwa memang anak ini sudah sungguh-sungguh, sudah mengoptimalkan waktu, cuma memang anugerah Allah itu beda-beda, kan gitu. Tidak semua orang diberikan anugerah rezeki kecepatan dalam menghafal, dan itu tidak masalah, bukan sesuatu yang harus dijadikan sebagai bahan untuk mencerca bahkan mencela Allah, kan tidak seperti itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya gitu, temennya yang pencapaiannya tinggi ya paling 10 habis tahdir itu paling nambah sedikit, tidur istirahat, nanti bangun sebelum subuh ya sesuai dengan jadwal biasa, tapi pencapaiannya tinggi banyak. Tapi ada yang sudah sungguh-sungguh, tidak, bukan karena males, bukan karena melalaikan waktu, enggak. Setiap jadwal itu ditetapi betul, nambah di luar jam, tapi memang pencapaiannya tidak sampai. Ya itu juga kita kasih apresiasi, biar dia terus menjaga istiqomahnya itu tadi, kesungguhannya dia. Jangan sampai dia merasa lama-lama kan bisa jadi bosan dia. Lama-lama bisa jadi bosan, sudahlah, gimana lagi, udah saya kemarin udah nyoba kok nggak bisa, kan gitu. Dan kalau saya pernah ngobrol sama Ustaz Hanafi, kan sebenarnya menghafal itu kan skill yang kalau kita telatani terus kan harusnya itu meningkat setiap hari, harusnya meningkat setiap hari. Kalau ada orang udah 1 semester 1 tahun ngafal masih segitu-segitu aja, itu harusnya banyak introspeksi. Ya walaupun memang sebagian orang ada yang itu tadi memang sudah mentok karena memang anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Begitu Afilah. Fadal, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. So, kalau misalnya seandainya kan dua aspek ya, satu yang benar-benar unggul, yang satu kan tadi kayak alokasi waktunya paling maksimal. Nah kalau misalnya dalam satu lembaga pendidikan dikasuskan ternyata yang alokasi waktu paling maksimal itu juga orang yang sama dengan yang artinya kan berarti nanti sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang pengurus, kita kesulitan untuk menunjuk siapa yang alokasi waktu terbaik. Jadi akhirnya nggak bisa motivasi yang di bawah. Ya cari yang level 2. Selain dia kan dia paling banyak optimal waktunya, pasti kan ada di bawah dia. Jadi nanti dipilih dari yang pencapaiannya rendah. Yang unggul tadi kan pencapaian yang kan setiap bulan kan kita ada rekap 10 anak, ada yang paling banyak mencapainya nomor 1, 2 sampai pol mentok paling bawah yang pencapaiannya paling sedikit. Nah dilihat dari pencapaian paling bawah itu nomor 10, 9, 8, 7, 6, dari 5 ini yang paling banyak optimalisasi waktunya siapa. Tuh, kalau ternyata 5 ini nggak ada yang layak untuk dapat penghargaan optimalisasi waktu, ya sudah, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, nanti disampaikan. Karena antum semua kami lihat dari harian itu tidak ada yang berlebih kaitannya dengan optimalisasi waktu, ya maaf bulan ini belum ada yang kita kasih apresiasi, tidak masalah, supaya itu juga bagian dari penyadaran. Artinya memang berarti angkatan kami ini masih kurang dalam optimalisasi waktu, begitu ya, gitu ya. Ya lagi nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah.
Ini tidak perlu saya ringkaskan ya. Diringkas sendiri insya Allah gampang lah ini. Untuk pasal yang kedua ini, pembahasan yang pertama kan definisi hukum ahamnya. Definisi seperti biasa, ada bahasa, ada istilah. Istilah kemarin apa? Amalul tahfiz, sarana-sarana dan cara-cara tambahan baik material atau moral yang digunakan oleh guru dengan tujuan untuk membangkitkan semangat dan menambahkan, meningkatkan motivasi para santri untuk mencapai target. Hukumnya dianjurkan dari Al-Quran, dari Sunnah. Kemudian pentingnya kemarin ada 3: menguatkan hubungan, meningkatkan produktivitas, kualitas dan kuantitasnya, membangun kepribadian yang optimis dan pede. Kemudian yang keempat, meringankan kepenatan yang keempat, memberikan jeda rehat pada jiwa. Kemudian amalul tahfiz ma'nawiyah, pengertiannya apa? Yang berbicara atau mengajak bicara akal, hati dan jiwa murid, tidak bisa diindra. Bentuk-bentuknya kemarin itu bisa dilihat, nanti bisa diringkas sendiri. Begitu, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, dibicarakan, ya sudah. Insyaallah nanti sore kita masuk pasal yang ketiga, akhta'un sulukiyatun manhajiyatun, kesalahan-kesalahan etis dan metodologis. Naktafi bihadza nahtatim bilhamdulillah wa ta'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.